Halo, para pencari fakta lintas realita. Pernahkah terlintas di pikiran kalian, jika di balik sebuah pendakian yang terlihat biasa, ternyata tersembunyi rahasia besar yang membuat dunia terdiam? Di lereng Gunung Rinjani, seorang pendaki muda asal Brazil ditemukan tak bernyawa setelah jatuh ratusan meter dari jalur utama. Hasil pencarian, laporan tim penyelamat, hingga hasil autopsi memunculkan fakta yang saling bertentangan dan membuat keluarga menuntut jawaban. Dari kabut tebal yang menghalangi pandangan, hingga kabar bahwa ia mungkin masih hidup berjam-jam setelah jatuh, kisah ini bukan sekedar tragedi, tapi juga teka-teki yang belum sepenuhnya terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan misteri-misteri nyata lainnya yang kami ungkap. Gunung Rinjani berdiri megah di Pulau Lombok, menjulang setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut. Di mata para pendaki, puncaknya adalah mahkota yang selalu menggoda untuk ditaklukkan. Jalur Sembalun menjadi favorit, membentang di antara padang savana luas, hutan tropis, hingga jalur berpasir menuju puncak. Namun, di balik keelokannya, gunung ini menyimpan bahaya yang tak kasat mata. Cuaca bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Kabut tebal dapat menelan pandangan, dan jurang menganga hanya beberapa langkah dari jalur setapak. Pada suatu dini hari yang dingin, kisah tragis seorang pendaki wanita asal Brasil akan mengubah cara orang memandang keindahan ini. Namanya Juliana Marins, perempuan 26 tahun yang berprofesi sebagai publicist. Ia datang ke Indonesia bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk merasakan tantangan mendaki salah satu gunung berapi paling ikonik di Asia Tenggara. Pada tanggal 21 Juni 2025, bersama rombongan pendaki, ia mulai menapaki jalur Sembalun. Udara dingin memeluk setiap langkah, sementara hembusan angin dari arah puncak membawa aroma kabut tipis. Namun, menjelang dini hari, rasa lelah mulai menguasai tubuhnya. Di tengah jalur menuju puncak, Juliana memilih untuk memisahkan diri dari rombongan dan beristirahat sejenak. Tidak ada yang menyangka keputusan itu menjadi awal dari sebuah tragedi. Dalam suasana gelap bercampur remang cahaya fajar, Juliana kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhempas ke arah lereng curam dan terjatuh sejauh sekitar 300 meter. Suara gesekan batu dan teriakan singkatnya tenggelam dalam desiran angin. Jurang yang menelannya berada di bawah jalur utama, dengan kemiringan ekstrim dan bebatuan tajam yang tersembunyi di balik semak. Meski jatuh di tempat yang sulit dijangkau, laporan awal menyebutkan bahwa Juliana masih bergerak. Bahkan kemungkinan sempat memberi isyarat meminta bantuan. Kabar jatuhnya Juliana segera menyebar di antara pendaki lain. Pihak berwenang bergerak cepat, mengerahkan tim pencarian menggunakan drone untuk memindai area di bawah jalur. Dari udara, terlihat sosoknya terbaring di antara bebatuan, sekitar 500 hingga 600 meter di bawah titik jatuh. Posisi tubuhnya sulit dicapai dari arah jalur pendakian. Meski begitu, harapan masih ada. Namun tantangan terbesar bukan sekadar jarak, melainkan medan dan kondisi cuaca yang mulai memburuk. Kabut tebal mulai menutupi lereng, membuat pandangan hanya beberapa meter saja. Tim penyelamat mencoba menuruni lereng, tapi jalur yang mereka pilih tertutup bebatuan lepas. Setiap langkah mengandung resiko tergelincir ke jurang yang lebih dalam. Sementara itu,
Suhu udara semakin turun, membuat ancaman hipotermia nyata bagi siapapun yang berada terlalu lama di luar. Beberapa relawan pendaki lokal mencoba mendekat dari jalur samping. Namun, waktu terus berjalan dan kondisi fisik Juliana dikhawatirkan semakin melemah. Meski ada kabar bahwa ia sempat bergerak, tidak ada yang tahu pasti seberapa parah luka yang ia derita akibat jatuh dari ketinggian tersebut. Hingga siang menjelang, usaha evakuasi belum juga membuahkan hasil. Jalur curam dan kabut pekat memaksa tim untuk menunda beberapa kali upaya penyelamatan langsung. Sementara itu, dari atas jalur pendakian, beberapa pendaki yang menjadi saksi kejadian masih terpaku, memandang ke arah kabut yang menelan Juliana. Di punggung gunung itu, waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Setiap menit yang terlewat seakan membawa jarak yang lebih jauh antara harapan dan kenyataan. Tanggal 24 Juni 2025, udara pagi di lereng Gunung Rinjani terasa lebih dingin dari biasanya. Tim penyelamat yang telah berhari-hari berjuang akhirnya menemukan titik terakhir di mana tubuh Juliana Marins terbaring. Jalur menuju lokasi itu memerlukan waktu berjam-jam dengan medan menurun yang licin dan penuh bebatuan tajam. Setiap langkah diiringi rasa cemas, karena mereka tahu yang akan ditemui mungkin bukan lagi sosok yang bisa diselamatkan. Saat tiba di titik pencarian, kabut yang selama ini menghalangi seakan menyingkir, memperlihatkan tubuh Juliana yang terbaring diam di antara batu dan rerumputan basah. Proses evakuasi berlangsung dengan hati-hati. Tim membungkus tubuh Juliana dengan kantong jenazah, lalu mengangkatnya perlahan melewati jalur curam. Semua yang hadir terdiam, seolah gunung itu sendiri ikut berkabung. Perjalanan membawa jenazahnya ke bawah memakan waktu panjang, dengan setiap langkah terasa berat oleh beban emosional yang menyelimuti tim. Suara langkah kaki di atas batu bercampur deru angin menjadi latar dari akhir pencarian yang penuh perjuangan ini. Setibanya di kaki gunung, jenazah langsung dibawa ke Bali untuk dilakukan autopsi. Pemeriksaan medis dilakukan oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, seorang ahli forensik berpengalaman. Hasil autopsi pertama menyebutkan bahwa Juliana meninggal akibat benturan keras yang menyebabkan pendarahan internal dan kerusakan pada organ vital. Fraktur di beberapa bagian tubuh menunjukkan kekuatan benturan yang dialaminya sangat besar. Tidak ditemukan tanda-tanda hipotermia. Dokter memperkirakan ia meninggal kurang dari 20 menit setelah terjatuh. Namun kepastian ini justru memunculkan babak baru dari kontroversi. Keluarga Juliana meminta autopsi ulang di Brazil. Tim forensik di Rio de Janeiro menemukan luka parah di seluruh tubuh, memperkirakan bahwa waktu bertahan hidupnya maksimal hanya 10 hingga 15 menit. Meski demikian, ada pihak yang meyakini ia bisa saja masih hidup selama beberapa jam setelah jatuh, bahkan hingga 32 jam. Meski bukti medis yang mendukung klaim itu lemah. Perbedaan hasil ini membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara detik jatuhnya Juliana dan saat ia ditemukan. Di tengah polemik ini, media internasional mulai memberitakan kasus tersebut secara luas. Dari Brazil hingga Indonesia, kisah Juliana menjadi perbincangan hangat. Beberapa media menyoroti dugaan kelalaian tim penyelamat, sementara yang lain menekankan tantangan medan Gunung Rinjani yang ekstrim. Foto-foto perjalanan terakhirnya, rekaman drone yang memperlihatkan sosoknya di lereng curam, dan laporan medis yang saling bertentangan terus mengisi halaman berita. Gunung Rinjani yang biasanya dikenal karena keindahannya, kini menjadi simbol misteri dan duka. Jenazah Juliana akhirnya dipulangkan ke Brazil untuk dimakamkan di kampung halamannya. Di sepanjang jalan menuju bandara, aroma dupa dan bunga memenuhi udara. Sementara beberapa pendaki yang pernah mengenalnya menundukkan kepala sebagai penghormatan terakhir.
Perjalanan ini menutup babak pencarian di lereng Rinjani, namun meninggalkan jejak kisah yang akan lama diingat. Sebuah kisah tentang keberanian, keterbatasan, dan rahasia yang masih terpendam di antara kabut pegunungan. 4 hari telah berlalu sejak kabar jatuhnya Juliana Marins di lereng Gunung Rinjani mengguncang para pendaki dan warga Lombok. Gunung itu kini menjadi saksi bisu dari pencarian yang penuh tantangan. Tim SAR, Basarnas, Brimob, polisi hutan, hingga tim medis darurat bahu-membahu menyusun strategi penyelamatan. Setiap anggota tim membawa peralatan lengkap, dari tali panjang, tandu lipat, hingga perangkat komunikasi darurat. Namun, medan Rinjani tidak memberi kemudahan. Kabut tebal menggantung di sepanjang hari, membuat jarak pandang amat terbatas, seolah menutup rapat rahasia yang tersimpan di bawah sana. Harapan untuk menemukan Juliana dalam kondisi selamat masih menjadi penggerak semangat semua orang. Namun, waktu yang terus berjalan mulai menambah beban psikologis. Keluarga Juliana yang berada di Brasil mengikuti perkembangan dari jauh melalui laporan resmi dan kabar dari lapangan. Setiap informasi menjadi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memberi harapan, di sisi lain menimbulkan ketakutan akan kabar buruk. Mereka mempertanyakan koordinasi tim penyelamat dan menginginkan tindakan lebih cepat. Pada hari kedua pencarian, drone kembali dikerahkan untuk memantau kondisi di titik jatuh. Kamera memperlihatkan tubuh Juliana masih berada di posisi yang sama, tak bergerak. Namun sulit memastikan apakah ia masih bernafas. Medan berbatu di sekelilingnya membuat setiap langkah penyelamat harus diperhitungkan dengan cermat. Sementara itu, tim mencoba mencari jalur masuk dari sisi lain gunung, berharap bisa mencapai lokasi tanpa risiko longsor atau jatuh ke jurang. Kabar miring mulai menyebar di media sosial. Beberapa postingan menuding adanya kelalaian dalam upaya evakuasi, bahkan menyebut foto-foto yang beredar diambil hanya untuk dokumentasi, bukan bagian dari penyelamatan nyata. Tuduhan ini membuat suasana semakin panas. Keluarga Juliana mengaku menerima kabar bahwa jika evakuasi dilakukan dalam 7 jam pertama setelah kejadian, kemungkinan besar nyawanya bisa diselamatkan. Namun, pihak penyelamat menegaskan medan dan cuaca menjadi hambatan utama yang tak bisa diabaikan. Malam hari menjadi ujian mental tersendiri. Suhu di sekitar titik jatuh turun drastis, ditambah angin kencang yang menusuk tulang. Lampu sorot dari tim penyelamat hanya mampu menembus kabut dalam jarak terbatas. Upaya pencarian terus dilakukan dengan hati-hati karena satu kesalahan langkah bisa berakibat fatal, bukan hanya bagi Juliana tetapi juga anggota tim yang mencoba menyelamatkannya. Di beberapa titik, mereka harus berhenti total menunggu cuaca membaik. Hari keempat pencarian, rasa lelah mulai terlihat di wajah para penyelamat. Waktu tidur yang minim dan kondisi fisik yang terkuras membuat mereka semakin lambat. Beberapa relawan pendaki lokal mencoba menawarkan bantuan dengan jalur tradisional yang mereka ketahui, namun resiko yang ditimbulkan jalur itu tetap tinggi. Di sisi lain, kabar yang beredar membuat publik di Brasil dan Indonesia memantau kasus ini dengan penuh emosi, mengubahnya menjadi sorotan internasional. Tragedi di Gunung Rinjani yang menimpa Juliana Marins kini menjadi bagian dari sejarah pendakian yang tak akan mudah dilupakan. Sebuah kisah yang mengajarkan betapa tipisnya batas antara keindahan alam dan bahaya yang mengintai. Di balik pemandangan megah dan udara pegunungan yang sejuk, ada cerita tentang perjuangan, keterbatasan manusia, dan takdir yang berjalan di luar dugaan.
Gunung yang kokoh itu seakan menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh angin, kabut, dan dinding curamnya. Kini, nama Juliana bukan hanya dikenang sebagai seorang pendaki, tapi juga simbol dari semangat untuk menjelajahi dunia meski penuh risiko. Jejak langkahnya di jalur Sembalun akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan memiliki cerita yang mungkin tak pernah tuntas diungkap. Rinjani tetap berdiri, diam namun penuh cerita, menyimpan potongan-potongan peristiwa yang tak semuanya bisa kita mengerti. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan misteri-misteri nyata lainnya yang kami ungkap.